Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau kompak ya, bapak ibu anak semuanya kompak. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya rezekinya diberkahkan, amin. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, amin. Rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para bapak, para ibu, adik-adik putri, adik-adik putra yang mudah-mudahan dan insyaallah akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama mengaturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, atas berkat nikmatnya, atas berkat hidayah maupun inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semuanya tetap diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat ya Bu ya. Kalau dikasih nikmat itu senang atau enggak Bu? Senang ya. Jadi kalau dikasih nikmat itu harus senang ya. Kenapa? Karena kata Allah, wa'id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya. Nikmat sehat senang gak Bu? Senang ya. Coba bayangkan ya, kalau orang yang saat ini sedang terkena COVID, diisolasi di rumah sakit, stres Bu ya. Gak bisa ketemu dengan anak, gak bisa ketemu dengan istri, gak bisa ketemu dengan saudara, bahkan ketemu dengan perawat saja sehari hanya 3 kali, kayak minum obat pagi, siang, dan malam. Seringat minum dewekan baik. Itu orang yang diisolasi. Ada nggak Bu yang di sini yang pernah diisolasi di rumah sakit? Ada. Alhamdulillah. Ya, mau ya Pak ya, enakan di rumah ya. Ternyata nikmat sehat ini sangat luar biasa. Pandemi COVID-19 sudah lebih dari 1 tahun ya. Bahkan konon katanya sudah menewaskan ribuan jiwa. Banyak orang yang masuk rumah sakit diisolasi. Dan ini adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Tetapi barang siapa yang mengkufuri nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau ibu-ibu diberikan ya,
nafkah oleh suaminya 100.000 sehari cukup Bu? Kurang. Kalau 50.000 sehari cukup? Cukup. Kalau 10.000 sehari cukup? Cukup. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu adalah tanda dari bersyukur. Tapi tetap di belakang itu, ini belum buat kolak, ini belum buat sayur, ini belum buat ayamnya, ini belum buat apa namanya? Mana cukup uang 10.000, bahkan 50.000 saja tidak cukup. Tetapi kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, seorang suami mensyukuri pemberian seorang istri menerima atau mensyukuri pemberian dari suaminya, maka Allah akan lipat gandakan nikmat tersebut. Tapi kalau seandainya ibu-ibu ngedumel, dikasih uang 100.000, bilangnya masih kurang. Dikasih uang 200.000 masih kurang. Dikasih uang 1 juta bilangnya masih kurang. Ini adalah tanda dari orang yang tidak bersyukur. Biasanya ibu-ibu kalau menunjukkan rasa syukur itu bilangnya apa Bu? Ya, alhamdulillah. Ketika suami ngasih uang 100.000 suka bilang alhamdulillah enggak Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Suka bilang terima kasih enggak Bu? Atau tidak pernah diucapkan? Ketika mari uang 100.000 buat masak, iya sih. Tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan terima kasih. Ada yang kayak gitu Bu? Ada ya. Minimalnya tanda atau wujud dari rasa syukur itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah wujud dari rasa syukur. Kalau kita diberikan sesuatu, suami memberikan nafkah untuk istrinya, ucapkan terima kasih. Kalau suami dilayani dengan baik oleh istrinya, ucapkan terima. Suka gitu nggak Bu? Ya. Misalkan tadi malam habis perang tengah malam, suaminya puas, suka bilang terima kasih nggak Bu? Enggak ya. Minimalnya mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih. Sama halnya ketika ibu-ibu menjadi seorang pedagang, kemudian ada yang beli, dah beras saya borong 5 kintal, telur saya borong 10 kilo, maka ibu itu senang. Ketika ibu senang, maka ibu bilang alhamdulillah. Lalu kemudian terima kasih ya sudah beli telur dan beras di warung ini. Kapan-kapan datang lagi ke sini. Nah, kira-kira orang yang beli itu senang atau enggak? Beda dengan kalau ibu sudah dibeli berasnya, dibeli telurnya, tapi ibunya cemberut, pasti dia tidak mau beli atau belanja ke warung ibu lagi. Karena apa? Karena ibu tidak menunjukkan rasa syukurnya. Makanya kenapa kata Allah, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa bentuk azab itu? Azab itu bisa terjadi di dunia, bisa juga terjadi nanti di akhirat. Itu azab. Apa bentuknya? Ya. Kalau terjadi di dunia, misalkan kecelakaan. Karena kecelakaan itu ada ujian, ada
musibah, ada azab. Apa bedanya? Kalau ujian itu dalam rangka mempertebal keimanan kepada Allah, itu ujian. Kalau musibah itu suatu hal yang tiba-tiba terjadi. Tapi kalau azab, azab itu karena perbuatan buruk kita. Misalkan suami setiap hari sering berbuat kasar kepada istrinya, maka bisa jadi suami terkena azabnya. Istri setiap hari memaki-maki suaminya, bisa jadi istri terkena azab akibat perbuatannya. Ada yang sering maki-maki suaminya? Nggak ada ya Bu ya? Kasihan Bu suami itu, berangkat pagi-pagi belum pentil, pulang sore hari, datang ke rumah dibaki-maki oleh istrinya, stres nggak Bu? Ya. Belum lagi ketika sedang kerja dimaki-maki oleh orang di jalanan, stres. Makanya pantas kalau seandainya kata Nabi, ya, ada beberapa golongan istri atau perempuan yang termasuk golongan ahli neraka. Ya. Kata Nabi itu seperti itu. Siapa mereka? Yang pertama yaitu istri yang sering membentak suaminya. Jadi kalau ibu-ibu sering maki-maki, bentak-bentak pada suaminya, atau kasar pada suaminya, ahli neraka Bu. Kata Nabi. Suka bentak-bentak nggak Bu? Enggak ya? Harus disayang Bu suaminya. Yang kedua, siapa? Istri yang sering mengumbar auratnya untuk laki-laki lain yang bukan suaminya, itu juga ahli neraka. Jadi kalau misalkan ibu, ya, ketika sedang di rumah, ya, di depan suaminya seperti soleha, tetapi ketika keluar rumah, wah, tidak pakai kerudung, pakaiannya seksi, jalannya hebel, membuat laki-laki yang tergoda. Ini adalah tanda dari istri ahli neraka. Ya, makanya kenapa kata Nabi seorang istri itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berbakti kepada suami. Mungkin ibu-ibu pernah dengar satu kisah. Ya. Ada satu kisah sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi. Pada saat itu, ya, suaminya bilang, "Ma, Papa akan pergi berperang. Selama Papa pergi berperang, tolong Mama jangan menerima laki-laki lain. Tolong Mama tidak boleh pergi dari rumah ini." Kata istrinya, "Siapa?" Akhirnya suaminya pergi berperang. Setelah suaminya pergi berperang, 3 hari kemudian datanglah utusan dari ibunya istri tersebut. Utusan itu bilang, "Ya Fatimah, saat ini ibumu sedang sakit. Ibumu ingin ditengok oleh kamu." Lalu kemudian sang istri itu bilang, "Mohon maaf, amanah dari suami saya pada saat akan
Suami saya bilang agar saya tidak boleh pergi keluar dari rumah ini selama dia sedang berperang. Jadi tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada ibuku kalau aku belum bisa menjenguk sana. Lalu kemudian utusan itu pulang kembali. Beberapa hari kemudian utusan itu pun datang lagi. Ya Fatimah, ibumu saat ini sedang sakit keras. Ibumu sedang menanti kedatanganmu. Lalu kemudian sang istri itu juga bilang lagi, mohon maaf, saya ingat pesan suamiku. Sebelum suamiku pergi berperang, dia berpesan agar saya tidak boleh meninggalkan rumah ini jauh-jauh. Akhirnya utusan itu pun balik lagi menyampaikan pesannya. Lalu kemudian 3 hari kemudian utusan itu pun datang kembali. Ya Fatimah, kamu ditunggu di rumah kediaman ibumu karena ibumu saat ini telah terbujur kaki, telah meninggal dunia. Tapi lagi-lagi istrinya, dia bilang, mohon maaf sekali, saya sedih atas kepergian ibuku, saya sedih atas kematian ibuku. Tetapi saya ingat amanah yang diberikan suamiku kepadaku agar aku tidak boleh pergi meninggalkan rumah ini jauh-jauh. Akhirnya sang utusan itu pun kesal. Dia mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, di ujung rumah sana ada seorang perempuan yang tidak taat kepada ibunya. Ibunya sakit, tidak mau datang. Ibunya menjelang sakaratul maut, tidak mau datang. Bahkan ibunya meninggal dunia juga tidak mau datang. Kata Nabi, kenapa dia tidak mau datang? Lalu kemudian utusan itu bilang, dia tidak mau datang karena dia mendengarkan amanah atau pesan dari suaminya yang saat ini sedang pergi berperang untuk tidak meninggalkan rumah. Lalu apa jawab Nabi? Kata Nabi, dosa-dosa ibunya yang telah meninggal dunia itu ditanggung oleh seorang anaknya yang solehah kepada suaminya dan dijamin masuk surga. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya apa? Ketaatan seorang istri kepada suaminya ini melebihi baktinya kepada kedua orang tuanya. Walaupun sekarang kan eranya beda ya Bu ya. Kalau waktu zaman Nabi itu kan tidak ada HP, ya, tidak bisa WhatsAppan, betul-betul tidak bisa ketika keluar rumah. Seorang istri harus benar-benar berpamitan ketika keluar rumah kepada suaminya. Karena bakti seorang istri kepada seorang suami itu melebihi rasa cinta dan hormatnya kepada orang tuanya. Jadi kalau misalkan ini anak-anak sekarang, anak-anak itu kan bakti yang pertama itu kepada kedua orang tua, ya, setelah Allah dan Rasulnya. Tapi nanti ketika ini anak perempuan sudah menikah, bukan lagi kepada orang tuanya dulu, tetapi kepada suaminya dulu, baru kemudian kepada orang tuanya. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang suami kepada istrinya itu jauh lebih besar dibandingkan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Jadi pada saat akan nikah nanti, ya misalkan di sini siapa namanya? Mas namanya siapa? Samsudin. Sudah nikah? Belum. Misalkan Mas Samsudin. Mas Samsudin dia berikrar pada saat akan nikah. Kata ya walinya, kata ayahnya siapa? Misalkan Fatimah.
Ya Ananda Samsudin, saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan putri kandung saya yang bernama Fatimah binti Muhammad dengan mas kawin emas sebesar 1 kilogram tunai. Sah? Lalu kemudian Samsudin menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Muhammad dengan mas kawin sebagaimana tersebut tadi. Maka pada saat itu letak tanggung jawab orang tua kepada anak diserahkan kepada suaminya. Jadi ibu sudah tidak lagi mengurusi semua kebutuhan anaknya. Karena apa? Ada suaminya yang lebih bertanggung jawab. Suaminya siap memberikan nafkah lahir. Suaminya siap memberikan nafkah batin. Suaminya. Baru setelah itu kepada orang tuanya. Itu seperti itu ibu ya. Jadi seorang istri yang taat dan patuh kepada suaminya ini adalah seorang istri yang ahli surga. Beda dengan tadi, istri yang sering mengumbar auratnya, dia termasuk golongan ahli neraka. Lalu kemudian siapa lagi? Kata Nabi, istri penghuni api neraka, yaitu istri yang sering membebani suaminya di luar dari kemampuannya. Seperti apa contohnya? Suaminya pendapatannya sebulan hanya 2 juta, tapi ibu setiap bulan untuk kosmetiknya saja 500.000 untuk kosmetiknya, belum untuk beli bajunya, belum untuk sehari-harinya, belum untuk jalan-jalannya, belum untuk biaya pendidikan anak-anak. Kurang nggak? Pasti kurang. Tapi kalau seandainya ibu menuntut, Mas kan gajinya cuma 2 juta, saya malu sama teman-teman. Masa teman-teman itu kosmetiknya mahal-mahal, teman-teman itu jalan-jalan setiap minggu, sedangkan saya di rumah terus. Akhirnya nuntut, pokoknya bulan depan saya mau tidak mau, saya nerimanya 10 juta. Suaminya stres gak, Bu? Stres. Gajinya cuma 2 juta, tapi dituntut oleh istrinya 10 juta. Pasti akan stres. Ini suaminya gimana caranya nyari uang yang 8 juta? Nyari uang 8 juta itu gak gampang. Akhirnya nyari kesana kemari demi menyenangkan suami istrinya. Ternyata tidak sampai juga uang 10 juta. Akhirnya seorang suami tumpul otaknya, hilang jalan pikirannya. Dan kalau gitu saya nekat untuk nyolong, mencuri. Akhirnya suaminya nyuri, nyolong, dapatlah uang 10 juta dari hasil nyolong. Tapi setelah itu suaminya ditangkap polisi. Ibu nyesel gak, Bu? Enggak, Bu. Nyesel. Kenapa? Karena istri membebani suaminya di luar dari batas kemampuannya. Sehingga apa? Suami membuat stres, jadi stres. Makanya kenapa? Seorang istri yang terlalu membebani suaminya di luar dari batas kemampuannya, dia termasuk kategori ahli neraka. Makanya kenapa kata Zainab itu
Yang ikut majelis taklim kebanyakan ibu-ibu. Yang ikut kuliah subuh kebanyakan ibu-ibu. Tapi kenapa di neraka yang paling banyak juga ibu-ibu? Ya. Karena kurang taat dan patuhnya kepada suami. Lalu yang keempat kata Nabi, siapa perempuan yang ahli neraka itu? Yaitu seorang perempuan yang tergoda oleh laki-laki lain. Ada yang bilang SII. Apa SII itu? Selingkuh itu indah. Benar enggak, Bu? Benar. Ya. Dulu pernah ada salah seorang sahabat Nabi menyampaikan, ya, salah seorang sahabat di masa tabi'in kepada Imam Syafi'i. Seorang sahabat tabi'in itu bilang, "Wahai Imam Syafi'i, saya sudah menikah dengan istri saya itu selama 15 tahun. Kata Imam Syafi'i, bagus. Tapi selama 15 tahun saya menikah, saya tidak menganggap istriku sebagai istri yang paling cantik. Saya tidak pernah menganggap istriku orang yang spesial. Saya tidak pernah menganggap suamiku sebagai istriku sebagai orang yang hebat." Apa jawab Imam Syafi'i? Jadi kamu sudah menikah 15 tahun, tapi kamu belum pernah menganggap istrinya sebagai istri yang cantik, tidak menganggap istrinya sebagai orang yang spesial, tidak pernah menganggap istrinya sebagai orang yang hebat. Iya, wahai Imam. Makanya saya datang ke sini menanyakan, bagaimana caranya? Apa jawab Imam Syafi'i? Kalau kamu ingin melihat istrimu sebagai wanita tercantik, kalau kau ingin melihat istrimu sebagai wanita terhebat, kalau kau ingin melihat istrimu sebagai sosok wanita yang spesial, maka hindarkan pikiran-pikiran wanita lain. Kuncinya itu. Ya. Kata Imam Syafi'i, coba kamu 1 bulan diam di rumah hanya berdua dengan istrimu saja, tidak memikirkan wanita lain. Lalu kemudian seorang sahabat itu dia buktikan selama 1 bulan dia tidak nonton sinetron. Kenapa nonton sinetron? Karena kalau sinetron itu kan isinya drama percintaan, dia wanita cantik dan lain sebagainya. Jangan mau pergi ke pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak perempuan cantik. Jangan pergi keluar. Kenapa? Karena di luar banyak perempuan cantik. Lalu kemudian dibuktikan dia hanya berdua bersama dengan istrinya selama 1 bulan. Di situ istrinya dengan tulus melayani, di situ istrinya dengan tulus menghormati, di situ istrinya dengan tulus berbakti. Akhirnya setelah 1 bulan kemudian datang menemui Imam Syafi'i, "Wahai Imam, ternyata apa yang kau sampaikan ini benar. Baru selama 15 tahun ini saya menikah dengan istri saya menganggap sosok istriku sebagai istri yang sangat cantik. Istriku sosok yang sangat hebat. Istriku orang yang paling spesial." Maka kata Imam Syafi'i, tolong jaga dan rawat istrimu dengan baik. Nah, oleh karena itu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisahnya Imam Syafi'i itu,
Kalau misalkan ibu-ibu ingin melihat suaminya paling terganteng, paling tersoleh, paling terbaik, juga sama. Jangan memikirkan laki-laki lain. Kalau ibu-ibu sering nonton drakor, ada yang tahu drakor apa? Drama Korea, itu melihat sosoknya itu ganteng-ganteng, cakep-cakep, sehingga di dalam pikirannya, ini andaikan suami saya kayak Lee Jong Un, ini andaikan suami saya kayak artis Korea, memikirkan laki-laki lain. Suaminya juga sama, yang ditonton Ikatan Cinta, yang dilihat perempuan-perempuan cantik yang ada di televisi, sehingga dia lupa dengan kecantikan istrinya di rumah. Yang terjadi, dia membandingkan antara sosok wanita lain, wanita cantik yang ada di HP-nya, yang ada di televisi, dengan istrinya yang ada di rumah. Maka dia tidak menganggap istrinya sebagai sosok yang paling cantik, karena ada perempuan yang jauh lebih cantik. Inilah makanya kenapa banyak sekali terjadi perselingkuhan ketika sudah menikah. Dan saat ini yang sering selingkuh tidak hanya laki-laki, ibu, perempuan yang selingkuh juga banyak. Berawal dari chatan, berawal dari janjian, berawal dari pertemuan, akhirnya terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan ini tidak hanya melakukan hubungan suami istri seperti suami istri dengan menggoda, dengan merayu, itu juga sama berselingkuh. Nah, kata Nabi, seorang istri yang berbuat serong atau selingkuh, maka dia termasuk kategori ahli neraka. Berat gak, Bu? Hadirin para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan, gitu ya. Bulan suci Ramadan ini kata Allah adalah bulan yang syahrul maghfirah. Apa Bu? Syahrul maghfirah. Maghfirah itu apa nih? Ampunan. Maghfirah itu ampunan. Ya. Oleh karena itu, perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Ibu-ibu merasa banyak dosanya enggak, Bu? Atau merasa tidak banyak dosa? Banyak dosa. Banyak dosanya kepada Allah atau banyak dosanya kepada sesama manusia? Kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, lebih banyak mana, Bu? Sama saja. Ya. Karena dosa itu ada dua. Pertama, ada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dosa kepada sesama kita manusia, termasuk juga makhluk ciptaan Allah yang lain, hewan, tumbuhan. Ya. Kalau seandainya dosa kita kepada Allah, contohnya apa, Bu? Nah, meninggalkan sholat, dosa kepada Allah. Meninggalkan puasa, dosa kepada Allah. Apalagi tidak bayar zakat, dosa kepada Allah. Apalagi banyak. Itu adalah dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia atau kepada makhluk ciptaan Allah, ini jauh lebih banyak dosanya. Ibu-ibu masih pagi-pagi ngomel-ngomel ke suaminya, dosa. Ya. Karena ibu-ibu sedang haid, biasanya konon katanya kalau sedang haid itu bawaannya emosi. Gara-gara anaknya
anaknya tidak mau belajar, anaknya dimarahin maki-maki, dosa. Ada tetangga, gara-gara tetangga mungkin salah buang sampah atau apa, dimarahi pagi-pagi, itu juga dosa. Lihat orang lain jalannya berbeda, lalu kemudian ibu bilang jalannya gitu amat, kayak orang bilang itu dosa. Apalagi kalau seandainya sampai memfitnah, menyakiti hati, membuat tetangga menangis, membuat tetangga tersakiti hatinya, membuat orang lain terzalimi. Ini adalah dosa yang paling banyak, karena ini hubungannya adalah muamalah. Jadi dosa manusia dengan sesama manusia ini jauh lebih banyak yang kita lakukan dibandingkan dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyelesaiannya sama atau beda? Beda. Kalau ibu-ibu merasa bahwa diri saya ini banyak dosa kita kepada Allah, maka yang harus ibu-ibu lakukan cukup dengan perbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, saya tadi tidak melaksanakan sholat subuh karena gara-gara ketiduran. Saya mohon ampun ya Allah. Lalu kemudian baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Maka yakin ketika ibu sudah mohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan dan dosanya, Allah pasti akan mengampuni. Ibu-ibu lupa puasa. Biasanya ibu-ibu kalau lupa puasa itu karena apa? Ada yang pernah lupa puasa, ibu? Ya. Biasanya ibu-ibu itu sering berhalangan atau haid. Ya. Jadi sudah 3 hari itu haid terus. Karena 3 hari haid terus, sehingga ibu-ibu itu makan. Pagi makan, siang makan, sore makan. Nah lalu kemudian hari yang keempat ternyata haidnya sudah enggak, tapi tetap lanjut makan karena enak, sehingga lupa puasa. Maka itu juga dosa. Kecuali kalau misalkan sudah niat puasa, lupa makan, itu beda lagi. Tapi kalau merasa seolah-olah sedang haid, besoknya tetap makan seperti biasa, maka itu dosa. Nah, ketika dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dihapuskannya dosa-dosa itu dengan ibadah kepada Allah. Termasuk juga dengan puasa. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridho dari Allah, maka niscaya akan aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini apa? Ini adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kalau seandainya kita punya dosa kepada Allah, dengan puasa saja itu bisa diampuni, Ibu. Karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu punya dosa dan kesalahan kepada tetangga, kepada saudara, kepada sesama manusia, ternyata tidak cukup itu. Misalkan ibu habis maki-maki, ibu habis memfitnah, maka yang harus ibu lakukan pertama kali itu adalah dengan meminta maaf. Mas atau Mbak,
Saya minta maaf kemarin sudah maki-maki. Saya minta maaf kemarin sudah memfitnah. Saya minta maaf kemarin sudah berbuat ghibah. Jadi ada permohonan maaf yang disampaikan. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya kita sudah meminta maaf, lantas orang tersebut tidak memaafkan, apakah kita sudah terbebas? Kalau kepada sesama manusia belum terbebas, tetapi yakin kepada Allah sudah dibebaskan. Kenapa? Karena kewajiban kita itu adalah meminta maaf. Persoalan orang tersebut itu mau memberi maaf atau tidak, itu lain soal. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Karena kewajiban kita yang mengakui dosa, mengakui kesalahan, itu adalah meminta maaf. Tetapi kata Allah, orang yang mau memberi maaf, ganjarannya adalah takwa. Jadi kalau orang sudah tersakiti, orang tersebut minta maaf, ibu ikhlas, dan yang sudah saya maafkan dengan ikhlas, maka ibu itu ganjarannya adalah takwa. Kenapa takwa? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memberi maaf ini adalah tanda dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya ibu mau maafkan tetangganya yang suka ngeyel, tetangganya yang suka cerewet, tetangganya yang suka bawel, maka ibu itu takwa. Jangan pokoknya saya tidak akan pernah memaafkan sampai seumur hidup saya. Tidak boleh itu. Sebenci apapun ibu kepada tetangga, kepada saudara, itu harus diikhlas. Kenapa? Karena sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka ikhlas itu menjadi solusi. Misalkan ibu tetap benci nih, orang itu sudah menyakiti ibu, ibu tetap mengkel, tetap benci, tetap kesel. Kira-kira yang sakit siapa? Yang sakit itu adalah diri sendiri, bukan orang yang sudah menyakiti. Kalau orang yang sudah menyakiti, dia jalan-jalan, dia pergi kemana, tapi kita dalam hati masih menyimpan rasa dengki, rasa kesel, rasa mengkel, rasa benci. Ini adalah menimbulkan penyakit. Kalau ibu-ibu yang sering mendengarkan bengkel hati Ustaz Danu, hampir semua penyakit yang ada pada diri kita, semuanya itu tidak murni penyakit fisik, tetapi penyakit yang tumbuh dari hati atau penyakit yang lahir secara psikis. Kalau ibu terlalu menyimpan kebencian, kedongkolan, misalkan kepada suami, interaksi seperti biasa, melayani seperti biasa, tetapi di dalam hati yang menyimpan kebencian terus-menerus, maka yang sakit itu adalah ibu sendiri. Ibu kepada tetangga menyimpan kebencian, yang sakit itu adalah ibu sendiri, bukan tetangga kita yang sudah berbuat jahat kepada kita. Artinya apa? Di sini harus ada sebuah keikhlasan, ada kerelaan untuk bisa memaafkan. Kenapa? Karena yakin Allah itu Maha mengetahui.
Jari Cirebon itu Gusti Allah itu orang turun. Pasti setiap orang yang menzalimi, orang yang menyakiti, orang yang sudah berbuat jahat, itu ada ganjarannya yang dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah. Yakin Bu? Ya. Jadi kalau seandainya ibu sudah tersakiti hatinya, kalau kemudian dalam hati ibu bilang, ya Allah, saya sudah benar-benar sakit hati ini. Setiap hari saya dicaci maki, setiap hari saya dizalimi, setiap hari saya menangis. Ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kesadaran kepada orang itu, ya Allah. Berikan yang terbaik kepada orang itu, ya Allah. Hamba pasrah, ya Allah. Hamba ikhlas. Maka yakin orang yang berbuat dolim tadi ketika itu ikhlas, itu akan menerima ganjarannya langsung oleh Allah. Jadi tidak perlu ibu mengkel, benci, kesel. Karena apa? Benci, kesel, mengkel itu menyakiti diri sendiri. Makanya kenapa? Kalau saya melakukan penelitian di kampus, rata-rata orang yang menjadi pejabat, ibu, orang-orang yang sukses karirnya, ketika dia menjabat, pada saat dia menjabat itu sering berbuat sombong kepada anak buahnya, sering memaki-maki anak buahnya. Ketika akhir masa jabatannya itu, dia akan mendapatkan azabnya, Bu. Padahal anak buahnya itu tidak pernah mendoakan, tidak pernah mendoakan dulu. Tetapi Allah itu Maha tahu. Makanya kenapa? Ketika dia pensiun ada yang stroke. Ketika dia pensiun tiba-tiba rumah tangganya berantakan. Ketika dia pensiun tiba-tiba bangkrut usahanya. Itu karena apa? Karena perbuatan buruknya, karena perbuatan jahatnya, karena perbuatan zalimnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak tidur. Allah itu Maha melihat. Makanya kenapa? Ya, kita upayakan tidak membenci, tidak mendongkol. Kenapa? Karena itu menyakiti diri kita sendiri. Siap Bu kayak gitu, Bu? Istirahat kan susah ya, Bu ya. Tapi itu harus bisa. Kenapa? Karena jaminannya adalah takwa. Jaminannya adalah takwa. Jadi itu, kalau seandainya dosa kita kepada sesama manusia, yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu adalah meminta maaf. Kalau ibu merasa sudah mengambil barang sesuatu, maka ibu kembalikan dulu barangnya. Kalau ibu pernah berbuat utang tapi tidak pernah membayar, maka bayar dulu utangnya. Karena belum tentu orang tersebut itu mengikhlaskan. Setelah itu apakah sudah selesai? Belum. Menyesali perbuatan buruk, perbuatan menyakiti, perbuatan yang tidak menyenangkan, itu harus kita sesali. Lalu kemudian berazam di dalam hati bahwa saya menyesal atas perbuatan yang sudah saya lakukan pada si A. Saya menyesal atas omongan saya kepada si B. Saya menyesal karena saya pernah memfitnahnya. Itu diucapkan atau berazam dalam hati. Setelah itu apa? Setelah itu memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan cara ta'awun, menolong. Dengan cara berbagi, sedekah. Dengan cara infak. Ini adalah cara memperbaiki diri. Dengan
dicap sebagai orang yang jahat. Ibu dicap sebagai orang yang sering menyakiti hati. Itu seperti itu. Nah, baru yang terakhir Bapak dan Ibu semuanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi dosa kita kepada manusia ini hubungannya dengan Allah. Kalau Allah ridho, maka insya Allah jalan hidup kita itu akan mulus. Kalau Allah ridho, tapi kalau Allah tidak ridho, sehebat apapun manusia, bisa jadi hidupnya akan hancur berantakan karena gara-gara perilaku kita sendiri. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, lewat momentum bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada dosa dan kesalahan kepada tetangga, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak, maka mohon dimaafkan. Minta maaf, ya. Mas, minta maaf. D, minta maaf. Kepada tetangga minta maaf. Kenapa? Karena agar kita ini tenang. Tenang ini dengan bahasa Islam itu disebut dengan berkah. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, membawa ketenangan, membawa kebaikan. Kalau hidup kita tenang, makanan yang kita makan walaupun sederhana itu enak. Tapi kalau hidup kita tidak tenang, makanan yang mewah, harta yang banyak, itu tidak membawa ketenangan. Inilah yang disebut dengan mubarak atau berkah. Karena apa? Tujuan manusia selain bahwa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, dan juga dalam rangka menggapai keberkahan dalam hidup. Kalau hidup kita berkah, maka hidup kita nyaman. Kalau hidup kita berkah, maka hidup kita tentram dan damai. Itu seperti itu. Hadirin para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 6 pagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ibu-ibu tadi malam sudah hafal Al-Quran, Bu? Belum? Ya. Mari kita sama-sama hafalkan Al-Quran, ya. Karena kata Nabi, ketika kita mengucapkan, ya, atau membaca Al-Quran, surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sama nilainya dengan menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tutup dengan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.